Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mumtajia dengan NIM 221011401593 dari kelas 03 TPLP 002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dynamic routing. Yang pertama kita akan membahas definisinya terlebih dahulu ya teman-teman. Routing dinamis adalah cara pintar di mana perangkat jaringan seperti router dapat berbicara satu sama lain dan secara otomatis memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data. Mereka terus-menerus berbagi informasi tentang keadaan jaringan sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan, seperti koneksi baru atau masalah pada jalur lalu lintas. Ini membuat jaringan lebih cerdas dan efisien karena tidak perlu pengaturan manual setiap kali ada perubahan. Jadi dia akan otomatis berubah. Perbedaan static routing dengan dynamic routing. Dynamic routing yaitu secara otomatis bertukar informasi dan memilih rute terbaik berdasarkan perubahan dinamis di jaringan. Sedangkan static routing yaitu administrator harus secara manual mengkonfigurasi route tanpa pertukaran otomatis informasi. Itu sudah terlihat sangat jelas perbedaannya. Kalau dynamic itu otomatis, sedangkan static kita harus mengkonfigurasi route secara manual. Protokol dynamic routing. Di sini ada 4 protokol. Yang pertama ada OSPF, yaitu Open Shortest Path First, adalah protokol cerdas yang mencari jalur terpendek dalam jaringan, berguna untuk jaringan besar. Kelebihannya efisien untuk jaringan besar, menghitung jalur dengan akurat. Kelemahannya membutuhkan konfigurasi awal yang lebih rumit. Jadi dia akan sulit di awal ya untuk suatu konfigurasi. Yang kedua ada RIP, Routing Information Protocol, yaitu protokol distance vector sederhana yang mengukur jarak dalam jumlah hop. RIP versi 2 mendukung subnetting dan VLSN. Kelebihannya mudah diimplementasikan dan dikonfigurasi, cocok untuk jaringan kecil hingga menengah. Kelemahannya tidak efisien untuk jaringan besar atau kompleks. Konvergensi mungkin memakan waktu, terutama pada topologi yang berubah-ubah. Yang ketiga ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yaitu protokol canggih yang menggabungkan karakteristik distance vector dan link state. Itu dikembangkan oleh Cisco dan hanya berjalan pada perangkat Cisco. Kelebihannya mendukung load balancing dan route berdasarkan bandwidth dan latency, konvergensi yang cepat dan efisien. Kelemahannya sudah terjelas ya, hanya bisa berjalan di perangkat Cisco. Jadi itu masuk ke dalam kelemahan si Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ini. Lebih kompleks daripada RIP atau OSPF. Yang keempat ada Border Gateway Protocol, yaitu path vector yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar sistem otonom di internet. Kelebihannya fleksibel dan dapat mengelola routing antar AOS yang kompleks, mendukung kebijakan routing yang rumit. Kelemahannya memerlukan konfigurasi dan pemeliharaan yang hati-hati. Konvergensi mungkin memakan waktu dan kompleks pada skala besar. Di sini saya punya usulan IP, kita akan bahas di Cisco. Nah, ini dia. Di sini ada routing dynamic dengan saya menggunakan protokol RIP. Kenapa? Karena di penjelasan tadi sudah saya jelaskan bahwasannya RIP ini mudah diimplementasikan dan dikonfigurasi. Itu adalah alasan saya menggunakan protokol RIP ini. Terus cocok untuk jaringan kecil hingga menengah. Dan di sini saya menjalankan suatu jaringan yang kecil. Jadi saya menggunakan protokol Routing Information Protocol ini. Oke, di sini saya menggunakan 2 router, 2 switch dan 4 PC. Dan di sini saya menggunakan 3 network ya teman-teman.
Yang pertama digunakan untuk menghubungkan router 0 ke router 1. Kedua digunakan untuk menghubungkan router 0 ke PC 0 dan ke PC 1. Dan yang ketiga digunakan untuk menghubungkan router 1 ke PC 2 dan ke PC 3. Di sini saya sudah mengkonfigurasi router dan telah memasukkan IP-nya ke dalam setiap PC ya. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi routing RIP. Di sini saya akan melakukannya terlebih dahulu pada router 0. Oke. Seperti biasa, enable konfigurasi terminal. Di sini kita masukkan router RIP. Oke, ini sudah masuk ya. Konfigurasi router. Kita masukkan networknya 192.168.27.0. Kita masukkan network yang kedua, network 192.168.7. Oke, kita exit. Oke, di sini saya sudah melakukan konfigurasi routing RIP ya. Konfigurasi routing RIP saya sudah melakukannya di sini. Sekarang di router 1 enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke routing RIP. Kok salah? Oh, sorry. Harusnya router RIP. Ini kita sudah masuk. Lalu kita masukkan networknya 192.168.7. Kita masukkan network lagi 192.168.27. Exit. Oke, setelah melakukan config routing RIP pada setiap router, di sini kita bisa melakukan tes koneksi pada setiap perangkat untuk mengetahui konfigurasi sudah berhasil atau belum ya. Di sini kita bisa melakukannya dengan cara ini. Kita coba dari router 0 ke router 1. Oke, kita coba lagi router 0 ke router 1. Harusnya sudah bisa ya. Oke, sudah sukses ya teman-teman. Terus dari router 0 ke PC 0. Oke, gagal. Router 0 ke PC 0. Oke, sudah sukses. Router 0 ke PC 1. Oke, sudah sukses ya. Sekarang dari router 1 ke PC 2. Sukses. Dari router 1 ke PC 3. Oke, sukses ya teman-teman. Sekarang kita coba dari PC ke PC, dari PC 0 ke
PC2 sukses, dari PC0 ke PC3 kayak sukses, dari PC1 ke PC2 ya sukses juga ya, dari PC1 ke PC3 oke sukses. Berarti di sini kita telah berhasil mengkonfigurasi routing menggunakan protokol RIP ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke pembahasannya. Oke, ini tadi sudah kita bahas, dan ini setelah saya konfigurasi semuanya seperti ini tampilannya. Lanjut ya. Nah, ini adalah awal ketika saya belum mengkonfigurasi router 0 dan router 1. Ini adalah konfigurasinya. Setelah saya sudah mengkonfigurasi router 0, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini sudah berhasil, tidak merah lagi. Dan saya di sini melanjutkan untuk mengkonfigurasi router 1. Router 1. Nah, setelah sudah mengkonfigurasi router 1, tampilannya jadi seperti ini ya. Jadi tidak ada kendala dalam mengkonfigurasi router-router ini. Oke, kita sudah berada di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dynamic routing memberikan solusi yang dinamis dan efisien dalam mengelola perubahan dalam jaringan komputer, dengan kemampuannya untuk secara otomatis menyesuaikan jalur-jalur berdasarkan perubahan topologi. Dynamic routing meningkatkan ketersediaan dan efisiensi jaringan, meskipun memerlukan konfigurasi yang lebih rumit. Kelebihan ini menawarkan solusi yang dapat diandalkan untuk jaringan yang berkembang. Nah, maka dari itu ketika kita memiliki jaringan yang besar dan kompleks, disarankan untuk menggunakan dynamic routing. Kenapa? Karena dalam pencarian rutenya, dia akan secara otomatis mencari rute yang sesuai, yang cocok untuk jaringan tersebut. Oke teman-teman, hanya itu saja penjelasan dari saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.